Oke guys, balik lagi sama aku Hendy. Jadi di video kali ini aku pengen ngelanjutin ngerjain soal SBMPTN Kimia tahun 2018 kode 5. Buat teman-teman yang udah nggak sabar pengen belajar, langsung aja ditonton videonya sampai habis dan semangat belajar. Oke, sekarang kita langsung aja bahas soal nomor ke-6. Soalnya itu, data energi kata rata-rata diketahui sebagai berikut. Ikatan CH single bond energinya 410 kJ per mol, BR 193 kJ per mol, CBr 267 kJ per mol, dan HBr 363 kJ per mol. Sudah reaksi CH3Br ditambah Br2 menjadi CH2Br2 ditambah HBr. Nilai entalpi reaksi di atas adalah, jadi di sini yang ditanya adalah nilai entalpi dari reaksi yang ada di soal jika diketahui nilai energi ikatan rata-ratanya. Nah, berarti pertama kita tulis dulu ininya ya, tulis dulu reaksinya. CH3Br ditambah Br2 itu menjadi CH2Br2 ditambah HBr. Oke. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu energi ikatan rata-rata. Jadi energi ikatan rata-rata itu adalah energi yang dibutuhkan, energi rata-rata yang dibutuhkan untuk memutuskan satu buah ikatan dalam suatu senyawa. Maksudnya kayak gimana? Sekarang kita lihat di soal. Di reaksinya kan udah nih ada nih CH3Br tambah Br2 jadi CH2Br2 tambah HBr. Kita gambar dulu coba struktur dari si CH3Br. CH3Br HBr. Nah, energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan si CH ini itu sebesar 400 kJ per mol. Jadi kalau ini putus, kita butuh energi 400 kJ per mol. Misalnya di sini ada 3 CH, berarti energi itu dikali 3, terus ditambah sama yang CBr. Maksudnya kayak gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kayak gimana? Pertama, kalian harus tahu dulu struktur Lewis dari masing-masing produk dan reaktan. Kita gambar CH3Br udah, terus kita gambar BRBr. Habis itu kita gambar yang CH2Br2 dan yang terakhir HBr. Habis itu kita tentuin ikatan apa aja yang ada di produk dan reaktan beserta jumlahnya. Contohnya CH3Br ada 3 CH sama ada 1 CBr. Ya gak? Nah, terus di BR2 ada 1 ikatan BRBr. Habis itu di produk itu ada 2 ikatan CH ini sama 2 ikatan CBr. Terus di HBr ada 1 ikatan HBr. Nah, habis itu cara menentukan entalpinya adalah kalian tinggal mengurangi entalpi energi kata rata-rata yang ada di produk atau yang diputus dengan yang dibentuk. Jadi tinggal kurangin entalpi yang ada di kiri dan yang ada di kanan. Nah, tapi kalau misalnya kalian hitung satu-satu, misalnya kayak gini nih. Delta H-nya 3 kali CH ditambah CBr terus dikurangi bla bla bla, itu kan lama ya, karena ngitungnya pasti ribet karena dikali-kaliin. Nah, caranya itu adalah kalian tinggal eliminasi aja ikatan apa yang ada di kiri sama di kanan. Misalnya di kiri ada CH, di kanan ada CH, bisa kita coret. Ini coret 3 jadi sisa 1, terus CBr ini kita coret. Jadi sisanya di reaktan itu ada 1 CH dan 1 BRBr, dan di produk itu ada 1 CBr dan 1 HBr. Lalu kita hitung aja entalpinya. Delta H sama dengan sigma energi ikatan di reaktan dikurangin sigma energi ikatan di produk. Di reaktan ada 1 CH. Tadi CH berapa? CH besarnya itu 410 ditambah sama BRBr itu 193 dikurangin sama yang produk CBr itu sebesar 267 sama HBr itu 363. Kita jumlahin 40 tambah 193 3603 dikurangin sama ini 03
6 ya, 630. Berarti jawabannya dapat minus 27 kilojoule per mol. Jadi entalpi yang dibutuhkan untuk reaksi di soal itu adalah minus 27 kilojoule per mol. Kayak gitu, gampang kan? Nah, kita next ke soal selanjutnya. Nah, buat yang soal yang tadi, jangan lupa reaksinya harus setara dulu ya. Terus jangan lupa buat dikali sama koefisiennya, oke? Next ke soal selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-7. Gas bordioksida ClO2 dalam larutan NaOH dapat menghasilkan garam natrium klorat dan natrium klorid sesuai dengan reaksi berikut. 2ClO2 ditambah 2 NaOH menghasilkan NaClO3 ditambah NaClO2 dan H2O. Jika 2 mol ClO2 mengalami disproporsionasi, jumlah elektron yang terlibat adalah. Jadi di sini ada kata-kata disproporsionasi. Apa sih itu disproporsionasi? Jadi disproporsionasi adalah reaksi redoks di mana satu buah unsur dalam senyawa yang sama itu mengalami reaksi oksidasi sekaligus juga reduksi. Contohnya kayak gimana? Kita lihat di reaksi di soal. Reaksinya 2ClO2 ditambah 2 NaOH menghasilkan NaClO3 ditambah NaClO2 ditambah H2O. Nah, sekarang lihat. Bilog Cl di sini kan berarti O kan min 2 dikali 2, min 2 dikali 2 berarti min 4. Berarti Cl di sini bilogsnya itu adalah plus 4. Terus DNA ClO3, ya ClO3 ini bilog Cl-nya harus kita tahu ya. Itu plus 5, apalin aja. Plus 5, dan buat DNA ClO2 itu dia plus 3. Ya kan? Nah, lihat. Di sini Cl yang awalnya plus 4, dia berubah jadi plus 5 oksidasi dan berubah jadi plus 3 reduksi. Nah, reaksi ini namanya adalah disproporsionasi. Terus ada juga yang namanya konproporsionasi. Apa bedanya? Kalau konproporsionasi itu kebalikannya. Jadi ada dua bahan unsur yang sama di dua senyawa yang berbeda. Itu yang bilogsnya juga beda. Dia akan bereaksi membentuk satu buah senyawa dengan unsur itu kayak nyatu gitu bilogsnya. Yang awalnya plus 5 plus 3, Cl-nya bakal jadi plus 4. Jadi yang awalnya plus 5 plus 3 jadi plus 4 kayak gitu. Itu konproporsionasi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah elektron yang terlibat. Berarti kita harus tahu dulu reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya. Kita tulis dulu reaksi reduksinya. ClO2 itu dia jadi ClO2- ya. Nah, di reaksi ini berarti dia udah setara, tinggal elektronnya kurang. Di sini kurang 1 elektron. Itu udah setara. Terus oksidasinya ClO2 jadi ClO3-. Di kiri kurang 1 buah O ya, berarti tambah H2O. Berarti di sini kurangin 2H+. Iya, berarti kurang -1 di sini. Tapi karena dia susunannya basah, berarti di kanan ditambah 2OH-, di kiri ditambah 2OH-. Berarti nanti reaksinya itu jadi, ini bisa jadi H2O. Itu reaksinya jadi H2O ditambah H2O ya. Ini bisa dicoret berarti. Nah, berarti ini bisa jadi 2OH- ditambah ClO2 menjadi ClO3- ditambah -, ditambah H2O. Nah, di sini kan elektronnya udah sama-sama 1, jadi kita nggak perlu kali lagi koefisiennya. Berarti elektron yang terlibat cuma 1 untuk 2 mol ClO2. Kalau reaksi ini ditambahin, kan jadi kayak gini. ClO2 jadi ClO2- sama ClO2 jadi ClO3-. Kalau bisa ditambahin, hasilnya akan sama kayak di atas. Berarti untuk overall reaksi ini cuman dibutuhkan 1 buah elektron. Nah, karena di sini ada 2 mol ClO2, berarti elektron yang terlibat juga cuman ada 1 kayak gitu. Jadi jawabannya adalah 1 mol elektron.
Oke, lanjut ke soal nomor 8. Berikut adalah data potensial reduksi standar atau N0 untuk beberapa kation. Di situ ada datanya, ada data reduksi standar dari AU3+, SN2+, Ca2+, sama CO2+. Yang ditanya, sel volta yang memiliki potensial sel yang paling besar adalah. Nah, jadi kalian harus tahu dulu apa itu potensial reduksi standar atau N0. Jadi potensial reduksi standar itu adalah kecenderungan suatu kation untuk reduksi, besaran yang menyatakan kecenderungan suatu kation untuk mengalami reduksi dalam keadaan yang standar, yaitu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian harus tahu dulu rumus untuk menentukan N0 sel. Untuk menentukan S-selnya, N0 selnya, N0 sel reaksinya. Rumusnya itu adalah N0 reaksinya sama dengan N0 di katoda dikurangin N0 anoda. Misalnya kita ambil contoh nih, yang B misalnya. Kan itu notasi selnya Ca2 plus sama AU3 plus jadi AU ya. Nah, kita tahu bahwa di katoda terjadi reaksi reduksi untuk sel volta. Untuk semua sel sih. Di anoda terjadi reaksi oksidasi. Oke. Di notasi sel yang ini, yang di soal, yang di jawaban, itu yang oksidasi itu adalah Ca jadi Ca2+. Berarti ini oksidasi. Dan AU3+ jadi AU, ini reduksi. Berarti N0 di katoda itu adalah N0 reduksi dari AU3+. Oke, di soal kan diketahui bahwa nilai N0 reduksi di katoda yaitu AU3+ itu kan plus 1,5 volt. Habis itu dikurangin sama yang di anoda yang oksidasi Ca ya. Ca kan 2,87 minus 2,87. Terus kalian tinggal hitung 1,5 2,87 ditambah 3 berarti 4,37 ya. 4,37 volt. Nah, itu cara menghitungnya. Nah, sekarang kalian disuruh nyari nilai potensial sel yang paling besar. Berarti caranya itu adalah kalian harus coba satu-satu dong. Nah, tapi cara kayak gitu tuh kelamaan. Cara cepatnya kayak gimana? Cara cepat itu tinggal kalian kan tahu ya bahwa rumusnya itu N0 katoda dikurangin N0 anoda. Berarti semakin besar si N0 katoda dan semakin kecil N0 anoda akan menghasilkan nilai dari N0 reaksi yang paling besar. Jadi paling besar ketika N0 katodanya dia paling besar dan N0 anodanya dia paling kecil. Berarti kalian tinggal cari aja reaksi mana yang N0 katodanya paling besar, N0 anodanya paling kecil. Nah, dari data yang paling besar itu tadi kan berarti paling besar AU3+. Dan yang paling kecilnya itu adalah Ca2+ dong, benar. Ya, Ca2+ kan minus 2,87, AU3+ 1,5. Berarti yang harus ada di anoda itu adalah si Ca2+, dan yang harus ada di katoda itu adalah AU. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Yang ini ya. Karena si AU ada di katoda itu reduksi dan si Ca ada di anoda itu oksidasi. Itu cara cepatnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak percaya, coba aja buktiin. Gitu cara cepatnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Next ke soal selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Soalnya adalah reaksi berikut 4pH3 ditambah P4 menjadi 6H2 mengikuti persamaan laju minus dPH3 per dt sama dengan K dikali pH3. Pada suatu percobaan dalam wadah 2 liter terbentuk 0,0048 mol gas H2 per detik ketika konsentrasi pH3-nya 0,1 molar. Yang ditanya adalah tentukan konstanta laju atau K dari reaksi tersebut. Jadi di sini ditanyain konstanta lajunya berapa. Nah, sekarang kita lihat di soal ini. Reaksinya kan 4pH3 ditambah P4 itu menghasilkan 6H2 ya. Terus disitu diketahui juga persamaan lajunya minus dPH3 per dt sama dengan KPH3. Apa sih ini? Ini asing banget ya, minus dPH3 per dt.
Nah ini itu sebenarnya sama aja kayak V. V itu adalah laju reaksi. Jadi ini itu adalah bentuk lain buat menyatakan laju reaksi gitu. Karena kita tahu bahwa laju reaksi itu merupakan turunan pertama dari konsentrasi terhadap waktu. Kayak gitu. Nah, di sini tandanya minus kenapa? Karena kita tahu bahwa konsentrasi pH 3 tiap satuan waktu itu kan bakal berkurang. Makanya di sini tambahin tanda minus. Nah, berarti ini kita bisa nyatakan juga sebagai V sama dengan K dikali pH 3. Nah, ini lajunya ya. Nah, habis itu kita tahu kan di sini terbentuk 0,0048 mol gas H2 per detik. Berarti dalam 1 detik itu akan terbentuk 0,0048 mol H2. Berarti kalau misalnya kita pengen cari berapa dari pH 3, kan yang ditanyakan pH 3 ya. Berarti kita cari dulu berapa mol pH 3 yang akan terurai dalam 1 detik. Berarti dalam 1 detik kita tahu mol dari pH 3 yang terurai, itu tinggal mainin koefisien aja. Berarti molnya itu 4/6 dikali 0,0048. Ya. Berarti ini bisa dicoret, hasilnya itu ada 8. Berarti ini 0,0032 mol dari pH 3 per detik. Ya. Oke. Berarti kita udah tahu nih 1 detik itu akan terurai 0,032 mol dari pH 3. Berarti laju reaksinya bisa kita cari. Kita tahu bahwa N dari pH 3-nya 0,0032, T-nya 1 sekon, V-nya 2 liter. Berarti V itu adalah kan mol per second ya, molar per second. Berarti molarnya itu N per V per second. Berarti di sini dapat 0,0032 per 2 per secondnya itu 1. Berarti 0,0016 molar per second. Nah, berarti V di sini adalah 0,0016 molar per second. Nah, terus juga di soal diketahui bahwa konsentrasi awal dari si pH 3-nya itu sebesar 0,1 molar. Udah gitu kan tinggal dicari aja ya K-nya. Berarti V sama dengan K dikali konsentrasi pH 3. Terus K sama dengan V per pH 3. V-nya itu 0,0016, pH 3 0,1. Berarti di sini dapat 1,6 dikali 10 pangkat minus 2 second min 1. Nah, berarti kita dapat konstanta dari laju untuk reaksi di atas itu adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 2 second min 1 atau yang E. Kayak gitu, gampang kan? Oke, next ke soal yang terakhir. Soal nomor 10. Soal nomor 10, perhatikan keseimbangan yang terjadi pada 300 Kelvin berikut. SCl2 gas ditambah 2C2H4 gas berkeseimbangan membentuk SCH2CH2Cl 2 kali dalam bentuk gas. Dalam mode liter terdapat 0,6 mol SCl2 dan 0,3 mol C2H4. Jika saat setimbang terdapat 0,1 mol SCH2CH2Cl 2 kali, tetapan keseimbangan Kc reaksi tersebut adalah. Jadi di soal ini yang ditanya itu adalah nilai dari Kc. Nah, jadi kan kita punya reaksi keseimbangan di sini SCl2 gas ditambah 2C2H4 gas. Jadi SCH2CH2Cl 2 kali dalam bentuk gas. Kita tulis awal reaksi sama setimbang. Nah, di awal itu terdapat 0,6 mol SCl2 sama 0,3 mol C2H4. Terus saat setimbang terdapat 0,1 mol SCH2CH2Cl 2 kali. Nah, berarti kita bisa cari mol yang bereaksi dengan cara kita pakai perbandingan koefisien. Kita tahu yang bereaksi dari
SCH2 CH2 Cl2 kali sama kayak yang ada di setimbang. Berarti ini bisa kita tulis 0,1 dibagi 1 dikali 2, 0,2, 0,1 dibagi 1 kali 1, 0,1. Berarti saat setimbang, si SCl2-nya itu ada 0,6 dikali 0,1, 0,5, dan ada 0,1 dari CH2, 4. Nah, kita dapat nih mol saat setimbang. Nah, karena Kc itu dia menyatakan hubungan konsentrasi, berarti kita cari dulu konsentrasinya. Konsentrasi, karena dia wadahnya dalam 1 liter, V-nya kan 1 liter. Berarti konsentrasinya tinggal 0,5 per 1 sama dengan 0,5. Berarti ini juga 0,1, ini 0,1. Ini konsentrasinya. Nah, sekarang tinggal cari deh Kc-nya. Kc sama dengan, nah kita lihat nih, di reaksi kan semuanya gas. Berarti semua reaktan sama produk bisa kita masukkan ke dalam reaksi, ke dalam konstanta reaksi. Berarti konsentrasi produk per reaktan, berarti dapat di sini produknya kan SCH2 CH2 Cl2 kali per C2H4, pangkat koefisiennya 2 dikuadratin sama SCl2. Dapat di sini 0,1 per 0,1 kuadrat dikali 0,5. Nah, jadi kita coret nih, karena ini sama 0,1 dicoret. Berarti hasilnya adalah 1 per 0,1 kali 0,5. Berarti tinggal ya udah 1 per 0,05 sama dengan 100 per 5 sama dengan 20. Udah deh dapat hasilnya. Jadi jawabannya adalah 20. Kayak gitu, gampang ini mah. Oke teman-teman, segitu dulu aja pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan karena aku juga masih belajar. Oh ya, kalau misalnya kalian pengen ada request soal atau materi yang pengen dibahas, bisa banget kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe serta aktifin notifikasi channel YouTube aku supaya diskusi kita kedepannya semakin berkembang. Itu aja hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.